Nah, pertama-tama yang harus kita punya dari simpenan atau tabungan kita itu adalah halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau ngomongin tentang resolusi keuangan di tahun 2022 ya teman-teman. Ini kayak semacam cara membagi keuangan ya, apalagi untuk orang yang boros ya, terutama kayak saya ya. Ini saya termasuk orang yang boros dan celakanya lagi ya, biasanya kombinasinya adalah sudah pemasukannya pas-pasan, orang yang masih boros itu, wah parah itu. Itu kombinasi cepet ambruk ya teman-teman. Nah kalau ngomongin tentang duit ya, saya tuh selalu ingat sama nasihat dari Pak Tung Dasemaringin ya, pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah, itu cara ngatur keuangannya tuh gimana? Beliau menyampaikan bahwa pemasukan kita itu sebaiknya dibagi dua ya. Dengan pembagian itu ya relatif sih, tapi yang selalu saya ingat itu adalah 60%, 40% ya teman-teman. Jadi yang 60% ini memang disisihkan untuk kebutuhan kita ya, kebutuhan hidup. Dan 40% ini memang harus disimpan gitu teman-teman. Nah, pertama-tama yang harus kita punya dari simpenan atau tabungan kita itu adalah dana darurat, teman-teman. Dan ini penting banget menurut saya. Gunanya apa? Ya gunanya adalah kita buat jaga-jaga, teman-teman ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada gangguan sama pemasukan utama kita, atau misalnya kalau kita kerja ya sama kerjaan kita gitu ya. Kayak skenario paling jeleknya itu kayak misalnya kemarin ya. Di waktu awal-awal COVID-19 atau Corona itu. Tiba-tiba kan ada PHK gede-gedean di banyak sektor itu. Itu kalau kita nggak punya kayak dana darurat atau minimal tabungan lah gitu, pasti pahit banget teman-teman. Jadi itu harus apa namanya? Harus disisihkan ya. Itu menurut saya sangat wajib sekali teman-teman. Dan tipsnya adalah teman-teman, rekeningnya antara tempat kita untuk menyimpan dana darurat itu dengan rekening utama kita yang untuk warawiri dana itu sebaiknya digunakan rekening yang terpisah gitu ya teman-teman. Harus dibedain gitu. Misalnya kalau untuk yang warawiri dana untuk pemasukannya itu menggunakan BCA misalnya. Jadi yang rekening untuk dana darurat pakai bank lain, BRI, BNI atau apalah gitu ya teman-teman. Karena memang secara psikologi orang itu sama aja teman-teman ya. Jadi kalau lihat duit itu kayaknya masih banyak, itu bawaannya pengen belanjain gitu teman-teman ya. Apalagi kalau kita misalnya pakai m-banking gitu ya, kita login loh kok duitnya masih ada gitu ya. Itu bawaannya pasti pengen belanjain. Jadi tipsnya adalah dipisah aja teman-teman ya. Untuk duit yang untuk dana darurat itu ditabung. Itu diambil dari 40%-nya yang disimpan itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk nominalnya, nominal maksudnya yang terkumpul untuk dana darurat itu berapa gitu ya. Itu relatif teman-teman ya. Kalau nasihat dari Pak Tung Dasemaringin itu minimal ya 3 bulan lah ya. 3 bulan dari pengeluaran rutin kita per bulan teman-teman. Jadi misalnya kita pengeluaran rutinnya adalah 1 juta gitu ya, gampangnya. Jadi minimal kita punya 3 juta gitu teman-teman. Nah, itu semakin banyak tentu semakin bagus ya. Itu ya 3 bulan atau 6 bulan gitu ya, ataupun 1 tahun gitu ya. Nah itu relatif lah teman-teman. Tapi minimal 3 bulan lah gitu. Jadi kalau begitu misalnya kita ada gangguan sama cash flow kita, pemasukan kita, jadi kita masih tetap bisa bertahan gitu, nggak terlalu gerabak-gerubuk banget lah gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, dana yang di 40% ini untuk ditabungnya kemana adalah untuk investasi ya teman-teman. Itu salah satu nasihat beliau yang cukup membekas ya buat saya. Investasinya pilihannya mana? Nah itu tergantung profil resiko kita teman-teman ya. Apakah kita termasuk orang yang low risk gitu ya, atau yang moderat gitu, yang sedengan, atau justru yang agresif teman-teman ya. Nah kalau saya pribadi ini karena saya pikir saya masih cukup muda ya teman-teman ya, cukup muda untuk bermain aman menurut saya. Jadi karena memang saya belum ada tanggung jawab yang macam-macam, yang banyak gitu ya, istri belum punya, anak apalagi gitu ya. Saya pikir memang saya harus lebih agresif gitu ya, karena ya high risk high return lah gitulah ya, kata orang pintar kayak gitu teman-teman. Jadi saya termasuk mereka yang agresif teman-teman. Nah seperti teman-teman sudah tahu ya, instrumen yang saya pilih itu ya forex ini teman-teman ya. Jadi di forex ini memang dananya itu enggak saya jadiin satu gitu ya, numpuk jadiin satu gitu enggak gitu.
Jadi memang saya pisah-pisah, dari brokernya juga saya pisah-pisah teman-teman ya. Broker yang saya pakai itu ya, misalnya kayak FBS itu ya, teman-teman sudah tahu saya pakai FBS itu lama ya. Kalau teman-teman mau daftar gabung FBS juga ya, ada linknya di deskripsi. Saya juga ada pakai Agnes, pakai FXTM, dan juga ada pakai Tickmill ya teman-teman. Kalau FBS itu memang saya punya pengalaman bagus ya di FBS ini. Ya ada kendala satu dua itu menurut saya biasa ya. Dan teman-teman juga pasti sudah tahu ya kalau saya tradingnya itu pakai robot ya. Kadang-kadang ya sekali waktu saya manual gitu. Tapi lebih kepada robot ya teman-teman. Jadi saya punya beberapa robot gitu. Jadi resikonya itu sendiri-sendiri. Jadi memang ada yang high risk, ada yang medium, juga ada yang low ya teman-teman ya. Kalau goyang satu ya semuanya pasti goyang, tapi impactnya beda-beda teman-teman. Seperti itu. Nah itu untuk rasionya, kalau di saya pribadi karena saya high risk ya, sebagian besar memang ada di situ ya teman-teman. Ada di forex ya, karena saya memang dananya nggak terlalu wah gitu ya, juga sebagian besarnya juga nggak wah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, menarik, ada satu platform yang menurut saya memang harus dipertimbangkan ya, yang sudah sering saya bahas gitu. Itu platform GoTrade ya. Itu memberi akses kepada kita untuk apa namanya, mengakses market US ya teman-teman. Ya sejauh ini saya suka platform GoTrade ya teman-teman ya, karena memang kecepatan aliran dana dan kemudahan akses ya, mengakses market US itu cepat ya sahamnya gitu. Selain itu memang regulasinya juga sudah resmi gitu, jadi nggak ada was-was gitu. Regulasinya kan udah jelas, itu aturannya jelas, jadi kita nggak khawatir gitu kalau naruh duit di situ. Walaupun ya mungkin duit kayak saya ini juga nggak seberapa ya, dibanding maksudnya kayak teman-teman pasti adalah yang jauh di atas saya. Tapi tetap aja GoTrade ini tetap menurut saya recommended ya untuk digunakan dengan dana yang besar ya teman-teman, karena memang ada asuransinya juga. Jadi dengan dana yang besar pun it's okay teman-teman. Nah kalau kita misalnya ngomongin GoTrade ya, atau ngomongin saham Amerika gitu. Nah kita tahu lah ya teman-teman, sekarang ini lagi ngetren itu Facebook itu kan namanya sekarang Meta ya, itu kan lagi bikin metaverse ya teman-teman ya. Itu kayak semacam sebuah dunia digital yang lebih gila dari sosial media sekarang ya teman-teman. Ya mungkin nantinya suatu saat mungkin ya itu semuanya akan terasa lebih real gitu, yang mungkin kita bisa merasakan semacam sentuhan dari jarak jauh gitu teman-teman. Atau mungkin justru lebih gila dari itu ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah Facebook satu-satunya perusahaan yang tertarik untuk menciptakan dunia digital yang fantastis seperti itu teman-teman? Sedangkan kita tahu ya, di US itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang tentu punya kapabilitas untuk membuat itu ya. Misalnya sebut kayak Microsoft gitu, atau Amazon, atau Alphabet, Google-nya itu ya. Atau perusahaan-perusahaan lain yang sudah nggak perlu diragukan lagi ya untuk jumlah engineer-nya gitu ya. Atau justru ada startup baru yang akan jadi kambing hitam membuat universe digital itu ya teman-teman ya. Nah itu pasti nanti akan ada sebuah persaingan ya teman-teman. Ya buktinya apa? Buktinya adalah Elon Musk bikin SpaceX, Jeff Bezos bikin Blue Origin teman-teman. Jadi pasti ada persaingan. Nah teman-teman, siapapun yang akan berhasil membuat dunia digital dan menarik peminat dunia digital itu ke dalam universe mereka gitu ya, itu pasti sahamnya bakal gila-gilaan naiknya teman-teman. Dan mereka pasti, jangan lupa, itu melantai di bursa saham Amerika. Itu menurut saya hampir pasti sih teman-teman. Soalnya banyak sekali perusahaan kayak di Asia ya, kita kenal kayak Kredivo gitu kan, itu perusahaan dari kita ya, maksudnya ada di kita juga gitu. Itu juga melantai di sana ya, bursa sana, bisa dibeli sahamnya teman-teman di situ, mulai dari $1 lagi itu. Kita bisa nabung lah ya istilahnya gitu, paling gampangnya. Atau mungkin ada Alibaba teman-teman, itu dari China, itu juga ada di GoTrade teman-teman. Maksudnya dia tersedia di market US ya teman-teman. Kita perlu siapin dananya aja dulu sama akunnya di GoTrade dan cari-cari informasi mulai dari sekarang ya. Siapa tahu ada startup yang mungkin memang baru-baru mulai dan mau cari dana di market US ya teman-teman. Nah kita mungkin bisa masuk berspekulasi di situ dan siapa tahu kita bisa dapat ledakannya gitu teman-teman ya. Ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang rezeki itu memang nggak bisa ditebak ya teman-teman. Kasarnya gini ya, kayak misalnya Bitcoin ya, dulu itu Bitcoin itu apa, harganya berapa, dan sekarang wah itu jangan ditanya lagi lah ya, semua orang udah tahu, banyak yang nambang, banyak yang spekulasi, banyak yang koleksi juga ada ya teman-teman, dan lain sebagainya teman-teman. Bang belum punya aplikasinya, ya download aja lah ya, gampang itu. Ada di Google Play Store dan App Store ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, menurut saya
Kita harus bagi keuangannya ya, jadi 60-40 tadi kalau di saya pribadi, ya teman-teman terserah mau 70-30 ya juga boleh ya, tapi tetap harus ada yang disisihkan itu. Disimpan, pertama kita ngumpulin buat dana darurat dulu gitu ya, kemudian kita selain dari dana darurat, kita tambahkan atau masukkan juga ke misalnya investasi apa ya, kalau nggak mau ke forex ya terserah kemana ya. Kalau ke GoTrade menurut saya agak relatif lebih adem lah ya. Soalnya kan jauh dari MC gitu. Soalnya dia kan saham. Kalau misalnya teman-teman beli saham Apple gitu, masa sekelas Apple mau bangkrut 2 tahun? Itu kayaknya berat ya. Jadi agak lebih adem gitu aja lah ya. Mungkin ya fluktuatif itu biasa lah ya. Naik turun itu biasa. Rugi 2%, 3% gitu ya. Tapi nanti naik lagi gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah referensi pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Silahkan teman-teman tuliskan informasi yang lebih tepat dan lebih lengkap di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.